اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المؤفى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مدر الله حب مولى العرب والعجم صيد السادات من مدر وفد أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي قمر طابت سريرته وسهاياه وسيرته صفة الباري وخيرته عدو أهل الحل والحرم يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى
مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى الله طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي الله تمام الله معتمري في دنياي وآخرتي الله يا رسول الله sekali lagi ya imam ar-rusli ya sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi fi dunyaya wa akhirati Allah ya Rasulullah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man mata la yusyriku billahi syai'an faqad harramallahu alaihi an-nar aw kama jaa fil hadis. Wa qala aidan, al jannatu mustahiqqun liman ata'ani walau kana 'abdan habasyiyya wan naru mustahiqqun liman asani walau kana quraisyan syarafiyya aw kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islamnya, Allah memberikan istiqomah dalam kehidupannya dan terus memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di tempat ini yang mulia dalam kajian ngaji Pelo, mudah-mudahan juga langkah kaki kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pandang setiap langkah kita dengan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan menggantikan keburukan kita menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa terus meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang paling sempurna untuk perjumpaan seorang hamba kepada Allah melainkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita berjumpa dengan Allah.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bertanya kepada kita tentang harta yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bertanya kepada kita tentang pangkat jabatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kepada kita tentang bagaimana istri dan anak kita. Tapi yang Allah tanya bagaimana iman kita kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata," barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'a, dalam hatinya tidak menyekutukan Allah sedikit pun, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha baik, yang maha perkasa, maha bijaksana, betul-betul dalam hatinya ada kalimat yang ikhlas, ada keyakinan yang betul kepada janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari api neraka jahanam. Sebenarnya simpel. Untuk mendapatkan surga itu nggak perlu ribet. Mati dengan membawa iman, Allah berikan surga kepada kita. Tapi untuk mendapatkan keyakinan yang betul ini kepada Allah, maka tidak didapatkan dengan diam di rumah. Tidak didapatkan dengan hanya membaca kitab. Tidak didapatkan dengan hanya duduk-duduk di rumah. Tidak. Tapi didapatkan dengan pengorbanan dan perjuangan. Makanya Allah berfirman, "In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dirinya. Itu kata para ulama, menolong agama Allah Subhanahu wa taala maksud tujuannya adalah berani mengorbankan kesenangan kita untuk Allah. Berani mengorbankan harta yang kita punya untuk Allah. Berani mengorbankan anak yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berani mengorbankan keluarga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah berani mengorbankan segala sesuatu yang dia punya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan keberkahannya. Nabi Ibrahim berani meninggalkan keluarganya sehingga keluarganya Allah berkahi. Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya, diperintahkan untuk disembelih, sehingga anaknya pun dengan keturunannya Allah berkahi. Bahkan Nabi Ibrahim berani meninggalkan semua keinginan-keinginannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga saking barokahnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kita, wattabi' millata Ibrahim hanifa, maka wajib untuk kita mengikuti jalan dan jejaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Punya keyakinan kepada janji Allah. Inilah yang dididik oleh Nabi selama 23 tahun. Di waktu itu orang-orang Arab dalam keadaan amat sangat jahil. Ketika Rasulullah SAW diangkat, diutus menjadi Rasul, maka tanggung jawab seorang Nabi kepada umatnya agar bagaimana setiap umat semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita ini pasti masuk ke dalam surga, teman-teman. Pasti masuk ke dalam surga, nggak mungkin tidak. Karena sudah Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Diperhatikan ini. Setiap umatku pasti semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapakah orang-orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Apakah ada di antara mereka orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan dalam surga. Tadi Ustadz Diparit telah membacakan satu ayat menceritakan betapa hebatnya Allah memberikan kemuliaan kepada penghuni surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh.
Amal soleh itu kata para ulama, amal yang pantas dan mengikuti cara Nabi. Sehingga para sahabat bertanya, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Beritahukan kepada kami, siapakah di antara mereka orang-orang yang ingin masuk yang enggak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Simple, mudah. Kata Nabi, mereka yang taat kepadaku dengan mengamalkan semua syariat Islam 24 jam, dia pasti masuk ke dalam surga. Mereka yang tidak taat kepadaku, mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pengen masuk ke dalam surga, senantiasa mengikuti syariat Allah dengan cara yang diajarkan oleh kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam ini sudah sempurna. Hukumnya hukum yang paling sempurna. Agamanya adalah agama yang paling sempurna. Sehingga para ulama mengatakan, orang yang sudah memeluk agama Islam, maka tidak ada niat kecuali niat yang telah diniatkan oleh Rasulullah. Tidak ada program kecuali yang telah diprogramkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada cita-cita kecuali yang telah dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati nih, jangan sampai kita nih sudah jadi orang Islam, tapi kita ini punya cita-cita yang lain. Kita ini sudah jadi orang Islam, tapi ini kita punya program yang lain, punya harapan yang lain. Ini salah. Orang Islam itu, makna dari Islam adalah pasrah. Dah, pasrah kepada Allah dengan mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada kata-kata yang lain lagi. Tapi kan, begini kan, susah, nggak bisa. Kalau kamu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam agama yang sempurna, milahnya Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang beriman, melainkan pertama adalah ampunan dosa, yang kedua adalah tempat yang paling indah, yaitu surga. Coba dah, setiap amal apapun, maka yang pertama kali Nabi janjikan adalah ampunan dosa. Karena surga itu nggak dimasuki oleh orang-orang yang punya dosa. Sehingga setiap amal kebaikan pasti janjinya adalah ampunan dosa. Ini Selasa depan itu kita masuk ke hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Rabunya kita masuk kepada hari Arafah. Insya Allah Kamisnya kita tanggal 10 Zulhijjah, yaitu disebut dengan Yaumun Nahri atau Hari Raya Idul Adha. Maka ada amalan yang besar, ada amalan yang penting. Sehingga para ulama mengatakan, bahkan Rasulullah, bukan para ulama, Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling sangat dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Itu ayat, kata para ulama, betapa mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat wal fajar, demi waktu fajar, demi matahari yang terbit di waktu subuh, yang belum terlihat dengan jelas tuh fajar itu. Walayalin ashar, dan 10 hari pertamanya. Ini dari mulai kemarin itu. Ada satu waktu yang kalau kita berdoa di dalamnya atau kita beramal di dalamnya, maka amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal yang kita kerjakan di luar bulan Zulhijjah. Gini, dalam kitab Mukasyafal Qulub dikatakan begini, barang siapa yang mengucapkan subhanallah di bulan Zulhijjah, maka kebaikannya Allah lipat gandakan, tidak tahu betapa banyaknya,
daripada subhanallah yang dia ucapkan di selain bulan Dzulhijjah. Bahkan keutamaannya lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Keutamaannya lebih utama daripada malam nuzulul Quran. Jadi kesempatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini jangan kita sia-siakan begitu saja. Nah, Nabi SAW telah menguatkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah. Ini biar nanti kita nggak lupa. Makanya saya sampaikan sekarang. Barang siapa yang berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah berarti Selasa besok. Ya, Selasa besok. Dan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, yukaffirus sanatal madiyata. Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya yang rugi kalau Selasa besok nggak puasa rugi. Iya, Selasa ada Selasa minggu depan. 2 hari. Nah, 2 hari. Selasa dengan hari Rabu. Jadi jangan buat janji meeting siang-siang. Ya, jangan buat janji meeting siang-siang. Wah, ini amalan besar ini. Amalan yang puasanya nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita nih pengen taat sama Nabi. Taat kepada Nabi itu mengikuti semua aturan-aturan yang Nabi telah sampaikan. Mengikuti segala sesuatu yang telah Nabi sabdakan. Sehingga para sahabat itu mendapatkan pertolongan Allah karena mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tolong Allah, tolong para sahabat. Ya, walaupun hidupnya rata-rata miskin, Masya Allah, sehari makan, sehari tidak. Bahkan dalam fadilah sedekah, di fadilah sedekah, Sayyidina Abu Bakar pernah nggak makan sampai 6 hari. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pernah mendapatkan salam langsung dari Allah. Yang setiap hari namanya dipanggil oleh surga. Tapi dalam hidupnya pernah nggak makan sampai 6 hari. Dekat banget dengan Allah Sayyidina Abu Bakar ini. Saking rindunya Allah menurunkan ayat wasalamun ala ibadihil ladzina astafa. Berikan salam rinduku, kata Allah kepada Jibril, rinduku untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Ikut dengan Nabi. Nah, kita nih pengen ikut sama Nabi. Tadi man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad maka pasti masuk ke dalam surga. Taat kepada Nabi masuk ke dalam surga. Itu udah nas Allah, udah nas Al-Quran, udah kalamnya Rasulullah SAW. Maka ada satu sunnah nih yang jangan kita tinggalkan nih di bulan ini nih. Jangan sampai meninggalkan puasa di tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Pahalanya besar. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa di tanggal 8 dan 9 maka yukaffiru sanataini, Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun berturut-turut. Sayang ya. Jadi pasang niat dari sekarang, masih ada waktu 7 hari lagi. Besok baru masuk ke 2, nanti Selasa depan masuk ke 8. Jadi pasang niat dari sekarang, insya Allah ya Allah Selasa besok saya mau puasa. Ya, niatnya orang yang sudah niat kebaikan, seumpama dia tidak bisa mengerjakan kebaikan maka selama ini dihitung kebaikan terus. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat kebaikan dan dia belum diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan kebaikan yang dia niatkan, maka Allah tulis 1 kebaikan sempurna untuknya. Kutibat lahu hasanah ila sab'i mi'ati di'fin. Dalam hadis Bukhari, Allah akan mencatat kebaikan 700.000 kebaikan. Berarti kalau sekarang teman-teman ngaji plon niat Selasa besok puasa,
pas diberikan kesempatan oleh Allah puasa Selasa depan ini, maka pahala puasanya dihitung seperti 700.000 kali pahala puasa. Enak gak jadi umat Nabi? Iya, tinggal taat aja sama Nabi, yakin kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadi orang yang bodoh. Siapakah orang yang bodoh? Waman asoni faqad aba. Ini orang yang bangkrut juga nih. Ya, nanti bangkrut menurut Nabi itu ada banyak versinya. Ya, bangkrut menurut Nabi itu Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa ke orang yang bangkrut? Coba saya mau tanya sama teman-teman ngaji plo. Kodani, bangkrut menurut Kodani apa? Habis segala-galanya baik. Mas Ridho, bangkrut menurut Mas Ridho apa? Dunia. Nggak punya apa-apa. Amir Andi, bangkrut menurut Amir Andi apa? Kehilangan keluarga. Ketika para sahabat ditanya sama Nabi begini, Nabi dalam satu forum begini, Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak antum siapa ke orang yang bangkrut? Qalu, maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Sama. Saya jawab kayak jawaban Mas Ridho. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang. Pertama nih sahabat yang bilang nih, la dirhamalahu, orang yang nggak punya harta, nggak punya dirham. Wala mata, nggak punya mata pencaharian, kata para sahabat. Oh, ternyata kata Nabi, faqala, lah, bangkrut itu bukan begitu. Ada bangkrut, mohon maaf nanti ada yang mandul. Ya, nanti akan saya jelaskan dua-duanya. Orang yang bangkrut adalah innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat adalah yang pertama, dia datang pada hari kiamat bisolati, dengan membawa salatnya, wa zakatin, dengan membawa zakatnya, wasiyami, dengan membawa puasanya. Lakin akan tetapi semuanya fayu'ta hadza min hasanihi min hasanatihi wa hadza min hasanati, semuanya hilang, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Daraba hadza, orang yang memukul saudara muslimnya tanpa ada uzur. Wa syatama hadza, mencaci temannya. Wa akala mala hadza, kata Nabi, orang yang memakan hartanya orang lain. Ini orang yang bangkrut nih, datang dengan membawa salatnya, datang dengan membawa puasanya, datang dengan membawa zakatnya. Oh, ternyata semuanya hilang. Fayu'ta min hasanatihi, semua kebaikannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dulu pernah dia sakitin. Orang-orang yang dulu pernah dia sakitin. Orang-orang yang dulu pernah dia tendang, orang-orang yang dulu pernah hatinya rusak, malu, difitnah, digibah, sehingga dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan apapun yang dia buat semuanya akan lenyap di hadapan Allah. Ini orang bangkrut pertama. Orang bangkrut yang kedua siapa mereka? Orang yang diberikan umur hidup di dunia tetapi nggak memanfaatkan umurnya untuk amal. Itu bangkrut itu. Siapa mereka? Ya, man asoni faqad aba. Mereka adalah orang yang nggak mau taat kepada Rasulullah. Itu bangkrut tuh. Nggak mau taat kepada Nabi itu bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Para sahabat itu orang-orang yang nggak punya harta, orang-orang yang nggak punya mal, orang-orang yang kedudukannya tidak tinggi daripada kita ini. Wah, bintangnya sampai 5. Tapi Allah tidak katakan kepada mereka orang yang bangkrut. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka semua. Sampai Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi terbaik, manusia terbaik, zaman terbaik adalah para sahabat. Mereka nggak punya titel kayak kita S1, S2, S3.
Mereka tuh belajar hanya di emperan Masjid Nabawi. Nggak kayak kita belajar di kampus yang megah, AC-nya Masya Allah dingin sekali, makan enak, gurunya cerdas banget. Tidak. Mereka tuh belajar waktunya hujan nggak jadi belajar karena tempatnya kehujanan. Waktunya musim panas, maka sama Nabi dibawa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Giliran ada angin kenceng sekali sehingga pelepah-pelepah Masjid Nabawi semuanya terbang karena tiupan angin. Nggak jadi belajar. Tapi Allah muliakan mereka. Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Adalah gelar yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di Ngaji Pulau pengen mendapatkan gelar seperti mereka, maka walladzina taba'uhum bi ihsan, wajib mengikuti jalannya mereka. Wajib mengikuti jalannya mereka. Wajib. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiyyin." Wajib kepada kalian untuk mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah-sunnah sahabat-sahabatku semuanya yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang taat kepada Allah, mengikuti cara Nabi, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang mendapatkan harta yang banyak. Kita nih beruntung, harta kita nih diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz ayatnya? Innallaha ashtara bi anna lahumul jannah, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah gini, "Hai Mas Ridho, aku gantikan harta yang telah kamu korbankan, waktu yang telah kamu korbankan untuk aku. Apa gantinya ya Allah? Aku ganti dengan surga yang penuh dengan kenikmatan." Diganti sama Allah. Masa masih nggak percaya? Kita kadang-kadang sama manusia aja percayanya Masya Allah, yang tukang bohong. Allah nih, walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Siapa orang yang berjanji dengan Allah, yang mengorbankan semua keinginannya untuk Allah, maka Allah akan memberikan apa yang telah dia keluarkan. Diganti dengan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah bohong. Nah, kalau kita janji sama orang, mungkin dia bisa bohong. Pasti manusia itu bikin kecewa. Karena memang dikatakan manusia juga, kata para ulama, innama sumiyal insanul insan likasratin nisyan. Dikatakan manusia, kenapa dikatakan namanya manusia? Karena banyak lupanya. Ustaz Gifari, doain ya. Nanti kalau seumpama proyek saya tembus, lancar, insya Allah nanti akan saya umrohkan. Proyeknya tembus, nggak jadi juga. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf ya. Ya gitu manusia tuh. Makanya kata Sayyidina Ali, ketika aku berharap kepada manusia, maka tunggulah pasti kalian akan kecewa. Kalau harapan kamu harapkan, kamu berikan hanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin bohong. Tadi dikatakan, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, innallaha ashtara minal mu'minina, dari kalangan orang-orang beriman. Allah telah membeli di kalangan orang-orang beriman, anfusahum wa amwalahum, harta mereka, diri mereka, bi annalahumul jannah, dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Fayaktuluna wa yuktalun wa'dan alai haqqan fit taurati wal injil. Bukan hanya di Al-Quran Allah berjanji, siapa yang berani berkorban untuk Allah, maka di Taurat pun ada janjinya, di Injil pun ada janjinya, di Zabur pun ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup yang sebentar ini jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut itu ternyata menurut Nabi bukan orang yang nggak punya harta, bukan orang yang ketika berdagang dia nggak punya keuntungan. Oh, laisa kadalik, bukan.
Lakin innal muflisa, akan tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika datang ke hadapan Allah pada hari kiamat, dia nggak bawa apa-apa, bahkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sebenarnya azab neraka itu bukan dari fisiknya yang bikin susah, ya, tapi ada murkanya, ada murkanya Allah di dalamnya itu. Jadi yang bikin susah hidup kita tuh yang murkanya Allah. Kenapa sekarang kita dalam rumah tangga berantakan, ribut sama tetangga, ribut, muamalah kok nggak selesai-selesai, hutang nggak banyak yang hutang sama kita, banyak yang nggak bayar. Kenapa itu? Karena kita jauh dari agama, karena kita jauh dari janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Ustadz Gifari kan bayan mafsud itu, kalau tolong agama Allah semua masalah selesai. Masalah selesai, jangankan masalah akhirat, dunia selesai. Iya, para sahabat itu ketika anaknya meninggal dunia, bapaknya baru pulang dari perang, khawatir takut bapaknya ini bersedih, capek habis pulang dari perang, maka dia sholat 2 rakaat seorang wanita. Dia bilang sama Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, maka aku minta kepada Engkau hidupkan lagi anakku. Sampai kapan? Sampai suamiku bertanya kepada anak ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat pernah dalam doanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ditanya sama bapaknya, sama suaminya, mana anak kita? Itu lagi tidur. Kelihatan ini ya, nafasnya kelihatan tuh dari jauh. Tapi lagi sakit, dibangunin ya kan. Sakit apa? Lagi panas. Ya udah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitmu. Bapaknya pulang ke Nabi, dia pulang ke rumah udah meninggal dunia. Padahal meninggal dari semalam. Cuman karena ada hambanya yang bilang, ya Allah, kalau memang Engkau adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, maka saya pengen anak saya hidup dulu sebentar, biar bapaknya tuh ngobrol dulu, biar nggak kecewa banget. Para sahabat, wih ini keren banget. Enggak, biasa. Para sahabat itu sama pertolongan Allah tuh Masya Allah, dekat sekali, dekat banget. Makanya waktu pertama kita pembukaan tuh saya sampaikan di sini, pertolongan Allah kepada para sahabat itu karena saking dekatnya Allah dengan sahabat dan saking dekatnya para sahabat dengan Allah, sehingga pertolongan Allah itu di luar batas kemampuan kita berpikir. Di luar nalar itu gimana ya para sahabat bisa kayak gitu ya? Padahal nabinya sama kita. Benar ya? Makannya juga membanyakan kita daripada sahabat. Amir kalau makan itu Masya Allah, kemarin Amir tuh wow. Ya. Kemarin kita keluar di tempatnya Bang Aga itu, wah, bukan dilemparin bagi pakai batu, pakai buah, pakai makanan, bubur kacang hijau, wah, nasi biryani, nasi kebuli, waduh, makan terus. Para sahabat itu sehari makan, sehari tidak. Allah. Kalau dulu para sahabat sedikit makan, kalau Amir sedikit makan. Padahal kata Imam Ghazali dalam Mukasyaf Al-Qulub, di antara kenapa orang itu keras hatinya, kasratut to'am, banyaknya makan. Ya, jadi amalan orang-orang soleh terdahulu itu makannya sedikit. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku tidak pernah berjumpa dengan suamiku yang mulia Rasulullah sehari makan roti 2 kali. Beliau makan roti hanya satu kali. Nabi makan setiap hari roti 1 kali. Itu kalau ada gandum di rumah. Kalau nggak ada gandum di rumah, udahlah puasa lah, bismillah. Nih masak apa? Telur. Gimana sih cuman telur lagi? Mana nih mbak-mbaknya nih? Kenapa nggak beli cabai? Kenapa nggak beli ikan? Pulang isyrok. Padahal kata Nabi itu sederhana tuh simple, teman-teman. Sederhana tuh betul-betul simple. Kalau ikut Nabi tuh simple banget. Nih, sederhana menurut Nabi nih, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, man asbaha minkum mu'afan fi sirbihi. Ya, man asbaha minkum mu'afan fi sirbihi ingdaku tiyaumihi ka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang ketika bangun tidur
Dia lihat istrinya masih nafas, ke dapur masih ada air putih. Itu lebih baik daripada dia mendapatkan dunia dan seisinya. Jangan pengen lebih. Bangun tidur, udah bisa makan. Gimana ya proyek gua semalam ya? Waduh, kacau, gagal. Lupa sama Allah. Allahu Akbar. Katanya umat Nabi, katanya hambanya Allah. Kita nih baru merasa hamba dari kita aja, belum menurut Allah hamba kita nih. Bener. Siapa sih orang yang sudah dijadikan hamba oleh Allah? Nabi Muhammad, para nabi dan para sahabat. Betul-betul hamba. Kita nih cuman, saya adalah hamba Allah. Tapi apa yang Allah pengen antum nggak mau. Katanya hamba. Hamba kan budak, pembantu. Namanya pembantu, namanya orang lemah. Apapun yang diatur oleh yang rajanya, apapun diatur oleh Allah, ya kita harus ikut. Ente ini merasa hamba tapi sombong kepada Allah. Dipanggil nggak mau datang. Ya Allah, saya adalah hambamu. Kata Allah, borok kamu hamba saya. Bohong kamu hamba saya. Subuh aja kesiangan melulu, kata Allah. Bagaimana mau masalah kita diselesaikan? Salatu subuh asasum minal amal. Kata para ulama, salat subuh itu asas daripada amal hari itu. Orang tuh kalau salat subuhnya kentir semua salatnya. Benar. Jangan main-main sama salat subuh nih. Salat yang paling berat sama orang munafik itu 2, kata Nabi. Subuh sama asar. Kalau seumpama kita nggak bisa bangun subuh, berarti ada sifat munafik dalam diri kita. Udah gitu aja. Tiap hari, tiap minggu ngaji, masih aja ketinggalan salat subuh. Ya kalau tahajud masih mending lah. Ya kan? Susah lah tahajud mah, hanya orang-orang yang Allah pilih. Tapi kalau sholat yang wajib aja kok masih antum tinggalkan, mau bilang apa di hadapan Allah? Banyak minta tapi buat Allah antum nggak mau. Buat Allah antum itu nggak ada, tidak ada korbannya buat Allah, ya mimpi. Bagaimana Allah mau kasih harta sama kita dengan berkah? Pusing aja. Punya mobil pusing, punya istri pusing, punya harta pusing. Kenapa? Antum nggak pasrah kepada Allah. Belum masuk kubur aja udah bangkrut itu. Qarun, Namrud, Fir'aun itu orang kaya. Tapi stres hidupnya, bangkrut hidupnya itu. Kenapa? Karena nggak taat sama nabinya. Qarun nggak taat kepada Nabi Musa, Namrud nggak taat kepada Nabi Ibrahim. Kaum Samud, kaum Ad nggak taat kepada nabi-nabinya. Dibangkrutin sama Allah sebelum mereka bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, kita hidup ini bukan di dunia. Hidup kita ini ada kehidupan setelah mati dan selama-lamanya. Dan kehidupan setelah mati ini nggak ada lagi kayak punya mobil mewah, enggak. Tidak ada lagi yang pangkat jabatannya, tidak. Hidup kita setelah mati ini fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Itu aja 2. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah itu manusia dari tempat yang paling dikeluarkan dari tempat yang paling hina, dari air yang paling hina. Tapi kita ini punya tanggung jawab yang besar. Resikonya kalau enggak kita mengerjakan tanggung jawab ini juga besar resikonya. Apa itu tanggung jawab kita? Menjadi hamba. Udah. Kita ini hari ini baru mengaku hamba, tapi belum dijadikan hamba oleh Allah. Baru ngaku doang kita nih hamba Allah, kita nih umat Nabi. Bagaimana mau dikatakan umat Nabi? Makan masih tangan kiri, minum tangan kiri, gibahin temennya, kencing berdiri. Bagaimana? Katanya mau jadi umat Rasulullah, tapi apa yang Nabi inginkan kita jauh semuanya. Susah. Tapi saking sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya ini, maka Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan buat mereka yang melakukan dosa besar. Sayang Rasulullah kepada kita. Apa yang Nabi pesan sebelum wafat? Ummati. Apa yang Nabi bilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Ya, bertemu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha. Tapi laisa bila makanin. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul alim.
Jangan kita punya pikiran Allah berada di Sidratul Muntaha. Tapi Sidratul Muntaha itu tempat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Sal ma tuhib," apa yang kamu minta dari aku? Ummati ya Allah, Ridho Gembus ya Allah, Alvin ya Allah, teman-teman yang lain ya Allah, Amir Andi ya Allah. Kita ini nama-nama kita ini sudah dibilang, sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah yang beliau pikirkan umat, menjelang wafat yang beliau pikirkan umat, pada hari kiamat yang beliau cari juga umat. Wa ma turidu an asnabi ummatika ya Rasulullah. Apa yang kau pengen dari umatmu untuk apa yang kamu pengen dari aku untuk umatmu wahai Muhammad? Apa kata Nabi? Ummati ajil hisabahum, ummati adkhilhum jannatal firdaus. Ya Allah, percepat hisab umatku semuanya. Ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga. Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, apa yang kau pikirkan wahai Abu Bakar? Aku memikirkan bagaimana seluruh umat masuk ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, pikir kamu sebentar itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun kamu ibadah. Berpikir untuk umat, ada nilai di hadapan Allah. Seluruh sahabat pikirnya sama, geraknya sama, cita-citanya sama. Bagaimana umat ini semuanya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita baru merasa umat, tapi belum tentu dikatakan umat oleh Nabi. Sampai malaikat Jibril itu bilang, komen begini waktu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya Rasulullah, engkau nggak tahu ketika engkau meninggal dunia, amalannya dia tuh tidak sesuai dengan apa yang kau ajarkan. Nggak apa-apa. Yang penting kata Nabi, mereka hidup setelah aku dan beriman kepadaku, dia akan masuk surga nanti dengan syafaatku. Masih dibela teman-teman ini sama Rasulullah. Terus masih mau bilang kita umat Nabi masih nggak mengamalkan agama ini. Apa sih amalan Rasulullah tertinggi itu? Yang laki-laki sholat di masjid. Sholat di masjid itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Dalam hidup Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Menjelang wafatnya beliau dipapah oleh 2 sahabat. Da'u lima'an fil mihdab. Datangkan kepadaku 1 wadah yang berisi dengan air, agar aku bisa wudu dengan air itu. Fa'ughmiya alaihi. Habis wudu pingsan lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika siuman dari pingsannya? Asallaita, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Para sahabat mengatakan, qalu bal ya Rasulullah hum yang taziruna. Belum, kami nunggu Tuhan. Ya udah, ambil lagi air. Habis wudu lagi, pingsan lagi. Wudu lagi, pingsan lagi. Sampai Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk menjadi penggantinya Rasulullah SAW. Betapa pentingnya sholat berjamaah. Oh, jamaah itu Masya Allah besar. Orang yang mengerjakan jamaah bukan hanya mendapatkan 27 derajat. 27 derajat dikali jumlah orang-orang yang ikut jamaah itu. Bahkan kata Sayyidina Abbas dalam kitab Minhajut Talibin, 27 derajat dikalikan jumlah dengan orang-orang yang ada di situ, dikalikan lagi 100 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah besar nilainya berjamaah itu. Fa idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ghafarallahu lahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahar, kata Nabi. Apabila kalian sholat berjamaah, kemudian imam mengucapkan waladdallin, makmumnya mengucapkan amin, kata Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosa dia walaupun banyaknya dosa orang tersebut seperti pasir di lautan. Itu nggak dapat Pak kalau sholat sendirian. Terus perempuan bagaimana? Beruntung yang suaminya ke masjid. Perempuan yang suaminya pergi ke masjid, maka perempuan tadi dapat pahala yang sama seperti apa yang Allah berikan kepada suaminya. Maka jadikan suaminya taat, orang soleh. Nah, kita nih belajar taat di sini nih, biar nggak jadi orang bangkrut. Jangan sampai kita nih, kata Sayyidina Umar, Rasulullah Umar mengatakan begini, Inni la akrahu ahadakum syabah lala, la fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Aku tuh paling benci, kata Sayyidina Umar, sama orang yang dunianya ngemplek, akhiratnya nggak dapat. Dunianya gitu-gitu aja, ibadah nggak mau. Aduh ya Allah, mohon maaf ya hidupnya susah, tapi nggak mau taat. Udah gitu akhiratnya juga nggak dapat lagi. Allah Akbar.
Paling enggak kata Mas Ridho kemarin bayan di Sukabumi, paling enggak dunianya dapat kek. Kalau akhiratnya nggak dapat, ini dunianya kacau, akhiratnya makin kacau nanti dia itu. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Jangan jadi orang sabah lala. Apa tuh sabah lala? Dunia nggak punya, akhirat nggak dapat. Dunia miskin, akhirat miskin. Mau jadi kayak orang kayak gitu? Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang di dunia miskin, akhirat miskin. Orang yang di akhirat miskin itu orang yang ketika masuk kubur udah nggak nerima tuh orang miskin tuh, kata para ulama. Ya, banyak loh kejadian-kejadian orang mati nggak diterima sama tanah. Wah, nauzubillah min zalik. Maka dalam kitab Fadilah Amal itu kata Nabi, apabila ada orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, ketika dia dibaringkan dalam kuburnya, bumi nggak mau terima. Hei, kamu nih orang yang paling saya benci, ngapain kamu datang? Nah, dia udah nggak bisa kembali lagi ke atas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada si kubur untuk terus menyempit sehingga tulang belulangnya sampai begini nih. Krak. Itu baru dikubur. Itu baru dikubur buat orang yang nggak taat itu. Ada ular namanya Sujaul Aqra. Makanya doa Nabi adalah wal qabru haqqun. Kubur tuh pasti, Pak. Kelihatannya kayak gitu aja kubur itu, tapi di dalamnya tuh orang tuh berjuang. Nauzubillah min zalik. Ya, seorang sahabat namanya Ibnu Musayyab beliau mengatakan, ni'mal manzilal qabru liman ata Allah. Sebaik-baiknya kubur adalah ditempati oleh orang-orang yang taat. Taat lagi, udah pokoknya sering saya sampaikan. Dari mulai alif lam mim surat Al-Baqarah, dari mulai baknya surat Al-Fatihah dalam lafaz bismillah sampai malik binal jinnati wan nasnya lafaz an-nas, Allah berjanji taat surga, nggak taat neraka. Udah. Nabi itu mengatakan orang taat surga, orang nggak taat neraka. Nabi mengatakan begini, al-jannatu, perhatikan, mustahiqun liman ata'ani walau kana abdan habasyiyya. Surga wajib dimasuki oleh siapapun, walaupun dia dari orang yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Nabi mengatakan dari Afrika, dari Ethiopia sana, kalau dia taat kepadaku, maka surga tempatnya. Jadi surga itu bukan punya jamaah tabligh. Surga itu bukan punya NU. Surga itu bukan punya Muhammadiyah. Bukan, surga itu punya setiap umat Islam yang meyakini Allah sebagai Tuhan dan dia punya ketaatan kepada Allah. Sama juga neraka. Wan naru mustahiqun liman asani walau kana Quraisyan sarafiyya. Perhatikan ini artinya. Neraka juga boleh dimasuki siapa saja walaupun dia dari keturunan aku, kata Nabi. Walau kana Quraisyan sarafiyya, walaupun dia dari bangsa Quraisy yang paling tinggi. Bapak Ibu harus paham, bangsa yang paling besar, bangsa yang paling mulia adalah bangsa Arab. Dari bangsa Arab itu ada lagi marga yang paling mulia, itu suku Quraisy. Nabi bilang, wan naru mustahiqun liman asani walau kana Quraisyan sarafiyya. Kalaupun dia dari Quraisy, keturunan aku, kalau nggak taat kepada aku, nggak taat kepada Allah, tempatnya neraka. Iya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan bagaimana Ustadz hadisnya, man abta'a amaluhu lam yasra nasabuhu. Jadi jangan pede sama nasab. Gua nih zuriyahnya Nabi, nggak apa-apa nggak sholat juga. Ente man abta'a amaluhu, ente nggak bakal dipandang begitu sama Allah. Kalau amal jelek ya jelek aja di hadapan Allah. Walaupun kita dari suku yang paling terhina sekalipun, tapi kalau taat kepada Allah, tempatnya surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita ini jangan bangga keturunan kakek kita nih misalnya raja, wah segala macam itu. Tapi entenya kalau nggak taat, tempat ente neraka jahanam. Anak Nabi Nuh alaihissalam kan mati dalam keadaan kufur. Innahu amalun ghairu saleh. Istrinya Nabi Lut alaihissalam matinya dalam keadaan kufur, dia juga masuk neraka jahanam. Ketika mati tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tempatnya adalah neraka
Neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Seburuk-buruknya tempat. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai mampir dulu kita ke sana, jangan sampai. Harapan kita masuk kubur, ditanya 4 pertanyaan, selesai baru dah dihisab, udah langsung surga. Nggak ada mampir-mampir dulu, kan malu kalau kita mampir dulu. Pas masuk ke dalam surga, di sininya ada jahannamiyin, alumni neraka. Nanti di surga tuh ada reunian. Dulu alumni neraka kumpul, ya, orang-orang surga tuh itu tuh namanya ada di sini nih, jahannamiyin. Pokoknya nanti teman-teman kalau di surga, ini ingat-ingat nih, malam apa nih? Malam Rabu. Tanggal berapa sekarang? 20. Tanggal 20. Ingat-ingat nanti ya, mohon saya nih, pas kita ketemu di surga nanti. Kalau teman-teman ngelihat ada di antara kita yang di sininya jahannamiyin, berarti nggak usah tanya lagi, lu di neraka nggak usah tanya, udah lu ambil neraka lu ya, berarti kalau gitu loh. Mudah-mudahan jangan, malu banget itu, ya Allah, malu. Aduh, ya Allah. Jim, ha, nun, mim, ya. Jahannamiyin. Apa lu kemana aja? Jangan tanya lu kemana aja, lihat aja di jidatnya. Oh, ada. Nauzubillah min zalik, malu banget kan? Maksiat itu enaknya sebentar, malunya sampai di hadapan Allah. Enaknya cuma sebentar, zina tuh enaknya sebentar. Iya kan? Bahkan nggak enak zina itu. Takut. Lagi berzina kan takut digerebek, takut takut segala macem. Misalnya udah keluar, kalau nauzubillah min zalik takut hamil, kan beda sama orang yang halal. Mainnya nyantai, nggak takut, bahkan ingin mengharapkan buah dari hasil hubungannya. Orang zina tuh nggak kayak gitu. Waduh, walaupun di hotel yang paling mewah sekalipun tetap ada rasa deg-deg dalam hatinya. Lagi tengah-tengah zina mati tuh bagaimana ya, nauzubillah min zalik. Lagi tengah-tengah minum khamar tuh mati, Allahu Akbar. Hidup cuman sekali, mati kayak gitu lagi. Aduh, Gusti, ya Allah, ya Allah. Jangan, aduh, kasihan ini. Mati kita nih nggak ada yang tahu. Ya, maka taatlah kita kepada Allah. Ya, jangan sampai kita maksiat. Ingat, maksiat itu enaknya sebentar, malunya sampai di hadapan Allah. Malunya dilihat oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dipanggil Fulan bin Fulan. Waduh, dulu maksiatnya bawa anak perempuan orang, kemudian masuk ke semak-semak pinggir kali. Itu saya lihat ini kalau pulang tengah malam dari ngaji plo ini, enggak, udah gue sebutin aja di Basmol ini. Enggak apa-apa, biar kalau ini ditonton, biar nanti orang-orang Basmol tahu gitu kan. Itu di pinggir-pinggir kali, buset, pakai kerudung udah kayak ulet. Saya ngeliatnya aja malu. Kayak ulet, kayak ular, buk. Astagfirullah. Iya, nauzubillah min zalik. Bagaimana kita mau dakwah kepada mereka yang kafir, yang Islam sendiri aja ngerusak Islam kok, bener nggak? Udah gitu kalau hamil aja, bapaknya marah-marah. Lu nih bikin malu orang tua, bapaknya sendiri yang ngasih izin keluar anaknya, keluar tanpa mahramnya, diajak nonton, ya kan? Nauzubillah min zalik, ya Allah. Iya, itulah dibeliin martabak segala macem ya. Jangan pulang malam ini, jangan pulang malam-malam ya, besok pagi aja. Asik, dapat izin dari calon mertua. Belum jadi calon mertua, anaknya hamil duluan, akhirnya yang hamilinnya kabur ke Kalimantan. Kelapa sawit. Saya baca ya dalam Riyadhus Shalihin. Ya, saya baca lah, di antara taubatnya hakul adami adalah minta maaf. Maka di situ di syarahnya, orang yang dulu pernah berzina, maka dia wajib minta maaf sama orang tuanya itu. Udah nggak usah diceritain di sini. Ya, taubat aja udah sama Allah. Dia udah punya suami, kalau saya datang nanti dia ribut lagi. Udah nggak usah kalau gitu lah. Ya Allah, ya Allah. Ngeri, ngelihatnya aja malu kita, ngelihatnya malu. Gimana ya? Makanya di antara tanda hari kiamat itu kata Nabi apa? Rasa malu dari wanita itu akan dicabut oleh Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyi'tum ya. Masyi'ta." Orang tuh kalau udah hilang malunya,
maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Udah di pinggir-pinggir kali tuh. Waduh, ya Allah, udah kebut nih padahal ini kan. Alhamdulillah setiap pulang dari sini kan pasti tuh baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca Tabarak, selesai lah sampai rumah. Allahu Akbar. Hujan-hujan, bukan berduaan, ya Allah. Coba itu usulin tuh, kasih lampu gitu yang besar gitu kan. Nauzubillah min zalik. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling kita risau. Biarin aja tuh urusan dia lah, jangan. Antum kalau nggak mikirin itu, antum nanti pada hari kiamat bukan jadi umat Nabi. Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang nggak peduli dengan saudara muslimnya yang maksiat, hari kiamat bukan termasuk umatku. Ayo hati-hati kita nih. Coba itu mana Bang Salikin bilang sama ketua RW-nya di situ tuh. Ya, Masya Allah. Itu di pinggir jalan. Sama tuh dekat rumah sakit Cengkareng, dekat rusun. Waduh. Saya kan ada ngaji Al-Hayat itu Ahad pagi, berangkatnya 3:30. Kalau lewat rusun itu Masya Allah. Subuh jam 3:30 itu orang tuanya kemana ya kan ya? Ya Allah, udah gitu nggak modal lagi di atas motor. Di dalam mobil kak? Iya, nggak punya mobil mas. Enggak juga. Nauzubillah min zalik. Coba itu jadi pikir buat kita itu, ya. Jadi risau buat kita itu. Coba pikirkan. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mau memperjuangkan agama. Kita nggak mau dakwah kepada mereka. Orang tuh kalau nggak ngaji, dosanya untuk dirinya sendiri. Orang tuh kalau nggak sholat, dosanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang tuh udah meninggalkan dakwah, semua umat akan berdosa, bahkan dirinya akan berdosa. Makanya penting, dakwah itu penting sekali. Ya, mengajak orang untuk taat kepada Allah itu penting. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah di antara kalian yang paling baik perkataannya melainkan orang-orang yang mengajak taat kepada Allah. Udah. Coba hari ini kita udah berapa kali bicara kebesaran Allah. Kalau kita punya bos, kita bicarakan, lu kalau masuk perusahaan gua tuh bosnya baik. Aman dah, pokoknya bismillah, gajinya besar. Tapi kita nggak pernah bilang kebaikan Allah kepada orang-orang ini. Masya Allah, Allah tuh maha baik. Allah tuh nggak pernah minta apa-apa dari kita. Allah tuh cuman pengen kepada kita taat aja udah. Allah kita nggak taat juga Allah nggak rugi kok. Bener nggak? Kita nggak taat Allah nggak rugi. Taat kita ya buat kita. Maksiat yang kita kerjakan juga Allah juga tidak akan pernah rugi. Ya, maksiat yang kita kerjakan ya juga efeknya nauzubillah sampai ke kita juga, nauzubillah. Kalau nggak taat kepada perintah Allah, maksiat terus dia kerjakan, maka bila masuk kubur dia akan dijadikan orang-orang yang rugi. Duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi buat apa kalau sumpek? Pernah saya sampaikan kan, orang yang nggak taat itu kayak orang masuk mobil Mercy, naik Mercy, tapi naiknya di bagasinya. Kan sumpek dia. Naik apa Mir? Naik apa lo? Naik Mercy. Tapi kenapa ya kok Mercy-nya panas ya? Ya lu naiknya di bagasi, udah gitu diikat lagi. Diculik. Iya. Sama, kita mungkin ngelihat orang, kaya ya. Mobilnya mewah. Tapi subuh nggak kelihatan. Zuhur nggak kelihatan, pengajian nggak ada. Allah. Kayak gitu tuh Masya Allah, nauzubillah min zalik. Ya, maka jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Terus ada orang yang mandul. Siapa yang mandul itu? Kata Nabi, orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak, tapi dengan sebab anaknya celaka dirinya. Karena hadis ini dengan bangkrut dengan mandul ini dia berkaitan tuh dalam tingkatan hadisnya. Orang yang mandul tuh orang punya anak, tapi karena anaknya dia celaka di dunia, celaka di akhirat. Nauzubillah. Hati-hati Pak, Bapak Ibu hati-hati. Jadikan anak kita ini anak yang untuk taat. Nggak rugi kan punya anak taat. Rugi kalau kita punya anak nggak taat. Ya. Rugi kalau kita ini punya anak nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
Dengan sebab anak Allah masukkan kita ke dalam neraka. Karena Allah mengatakan, bagaimana Ustaz? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Allah udah bilang. Kata Allah gini, kamu tuh saya kasih harta, saya kasih anak, itu fitnah buat kamu. Bagi siapa? Harta yang menjauhkan diri kamu dari saya. Anak yang menjauhkan kamu dari saya. Minta sama Allah punya anak, giliran dikasih sama Allah anak, tapi nggak dididik dengan pendidikan agama. Kaifa nazunnu bil abna'i khaira idza nasha'u bihitnil jahilat. Bagaimana mungkin mengharapkan anak yang soleh sementara dididik oleh ibu yang salah? Susah ya. Makanya yang harus kita solehkan diri kita pertamanya adalah wanita. Ya, wanita ini harus solehah banget. Karena wanita ini akan mengajarkan anak-anak kita. Pendidikan di sekolah itu paling juga 1%, 2%, 24 jamnya itu anak akan hidup sama ibunya. Kalau ibunya nggak baik kepada Allah, ibunya nggak taat kepada Allah, jangan harap anak bisa menjadi anak yang soleha atau anak yang solih. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka bangkrut sama mandul tuh, bangkrut bukan orang yang nggak punya harta, mandul bukan orang yang nggak punya anak. Mandul itu orang yang punya anak dengan sebab anaknya diterpa azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amwal kita, harta kita adalah fitnah. Kemudian anak kita juga adalah fitnah. Maka seburuk-buruknya rizki adalah yang didapatkan dengan mengorbankan akhiratnya. Nauzubillah. Kerjanya halal, ngojek. Ngojek halal nggak? Tapi kalau sampai ninggalin sholat jadinya haram. Jadinya nggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita memaknai berkah nih. Kita punya mobil berkah. Alhamdulillah, gue udah bangun rumah berkah hidup gue. Enggak. Kalau Allah kasih kamu harta, tetapi kamu jauh dari Allah, itu istidraj. Itu istidraj. Baca Ustaz ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bih. Fatahna abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Kata Allah nih, dia nih yang gua kasih harta nih, kalau dia jauh nih, tambah lagi hartanya, Mas. Tambah lagi. Beli mobil, perusahaannya, Masya Allah, alhamdulillah, tapi jauh dari agama. Waduh, hatta idza. Sampai dia ketawa ya, Ustaz ya. Kata Allah dia ketawa dulu. Gue aja yang gak ke masjid aman kok hidup gue, daripada orang yang ke masjid gak aman. Bima utu, dengan apa yang telah aku berikan kepadanya, merasa kalau itu tuh harta dia. Akhirnya kata Allah, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Bangun tidur pagi-pagi semua hartanya hilang, kebakaran. Anaknya masuk ICU, anaknya masuk penjara, kasusnya narkoba, pengedar. Akhirnya harus bayar berapa ratus juta. Ya Allah, capek-capek dia kerja, dia bilang berkah, ternyata bukan berkah. Nyungsep, baghtah tuh nyungsep. Ya, saya mengartikan baghtah itu dalam bahasa Arab nyungsep. Dinyungsepin sama Allah. Mau begitu? Jangan pernah bangga kalau harta kita bertambah tapi jauh dari Allah. Enggak, makanya kata para ulama, la ta'jaban li halikin kaifa hawa, bal fa'jaban li salimin kaifa naja. Jangan heran sama orang yang nyungsep karena ketidaktaatannya kepada Allah. Tapi heranlah kamu kepada orang yang punya harta makin dekat dengan Allah. Ustaz, keren banget ya. Makin kesini makin jadi dia sedekahnya makin Masya Allah. Udah gitu subuhnya nggak ketinggalan, zuhurnya nggak ketinggalan, korbannya habis-habisan lagi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dah, insyaallah mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ya, pertanyaan. Ini saya bahas satu hadis ini. Insyaallah. Saya nih. Ya, oke itu. Terima kasih alhamdulillah. Dan juga mohon maaf.
Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya menceritakan kronologi terlebih dahulu, gitu ya. Kronologi terlebih dahulu. Ya kan, baru nanti ada pertanyaan, ya, singkat ya. Oh iya, alhamdulillah itu ya. Ya ini mudah-mudahan. Ini memang ini kejadian terhadap diri saya sendiri gitu kan. Artinya ini merupakan suatu musibah gitulah ya. Nah, artinya saya itu kehilangan gitulah. Nah, ini terus terang ada kehilangan HP gitu ya. Di rumah, di kamar. Nah, di kamar ya kan. Padahal kamar itu saya kunci ya kan. Akan tetapi di atas kamar itu memang bolong gitu kan. Dan di situ saya ada 2 orang, satu keponakan yang satu orang lain. Nah itu kan dia membantu saya gitu kan untuk mengerjakan barang-barang ya sesuatu. Ya. Nah setelah itu kok HP tidak ada, gitu ya maksudnya tidak ada. Gitu kan. Padahal sebelum saya pergi itu HP masih ada, itu HP anak saya gitu kan, yang saya bawa HP saya sendiri, gitu kan. Nah, terus sebentar ya, ini, mohon maaf sebentar ya. Nah, setelah itu ya kan, memang ada di situ ya kan. Nah, ada teman yang mereka itu aku menceritakan ke seperti itu, dia mengajak, oh begini no, saya juga kejadiannya seperti itu hampir sama, ya kan, di dalam tempat saya. Nah, tapi dia menanyakan kepada seorang ustadz, ya kan, dikasihlah air, ya kan, disiramkan ke dia yang kehilangan, ya. Ternyata barang itu dibalikan, padahal hilang sudah 3 hari, dibalikan gitu loh, dibalikan. Nah setelah itu, terus ada lagi juga seperti itu, ada barang yang hilang lagi, udah 2 hari. Dia nanya ke ustadz itu juga, ya kan, bergerak hujan gitu ustadz. Dan barang itu kebalikan. Coba kalau mau nanya, saya kaget tuh. Oh masalah ini takutnya ini ada unsur-unsur yang sifatnya tuh dilarang oleh agama, takutnya musyrik. Apakah memang itu pertama ya? Apakah kamu bisa termasuk syirik atau musyrik gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, di dalam feeling saya bahwa yang ngambil itu adalah orang itu. Ya kan? Karena memang tidak ada lagi orang yang itu selain keponakan dan orang itu, ya kan? Ya. Nah, kan tuh. Apakah tujuan saya walaupun saya tidak menuduh secara langsung, akan tetapi feeling saya menegur dia, tapi saya tidak menegur, gitu loh. Cuman saya kalau melihat dia tuh kelihatannya tuh gedek gitu, benci dalam hati gitu kan, ya kan, benci. Karena apa? Kalau kita melihat sesuatu yang kemungkaran, ya kan, kalau memang kita berani dengan tenaga kita, ya kan, kalau memang tidak berani harus dengan ucapan kita. Kalau memang dengan ucapan nggak berani, maka selama-lamanya itu adalah benci dalam hati melihat suatu kempuran. Walaupun kita tidak jelas, tidak bukti dengan apa yang mereka lakukan, tidak ada buktinya gitu kan. Yang ketiga, ya kan. Terus kita menceritakan hal ini kepada orang lain, ya kan. Tapi tidak disebutkan nama. Apakah ya seperti semacam ini gitu. Gini kan menceritakan otomatis kan kejadian apa yang di dalam rumah saya, aib. Apakah itu juga termasuk gibah gitu loh maksudnya. Ya udah kalau begitu ini terima kasih, alhamdulillah, mohon penjelasannya hal itu. Dan juga mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Takut mengganggu kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah, pertama kita tawakal kepada Allah, doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah kita adukan kepada Allah, baru kita cerita ke teman, saya kehilangan handphone. Maka ketika ada seseorang yang memberikan saran untuk datang ke si Ustadz A, tapi dengan niat, ya dengan niat jangan sampai, oh saya mau datang tapi niat saya betul-betul karena Allah, bukan ada niat mudah-mudahan dengan mungkin dia bisa tahu, enggak begitu. Kalau begitu jadi syirik. Ya, pertama tawakal, yang kedua itu ikhtiarnya, datang ke si ustadz itu. Ya, datang ke si ustadz itu dengan harapan mungkin barokah dia, amalan dari dia yang tidak bertentangan dengan syariat akan saya kerjakan, mungkin bisa jadi itu masih rezeki saya. Tapi ketika itu handphone nanti nggak ketemu, ya udah nggak usah marah-marah. Jangan diceritain lagi si ustadz itu mah nggak bener,
Gua udah ngamalin tapi nggak ketemu juga handphonenya, nggak gitu. Itu yang pertama ya. Jelas ya insya Allah ya. Jadi pertama tawakal dulu kepada Allah. Tawakal itu ikat dulu, baru tawakal kepada Allah. Jadi doa dulu kepada Allah, baru nanti kita cerita kepada teman-teman yang lain. Yang tadi kalau mau datang ke si Ustadz A tadi, ya silahkan, tapi dengan niat yang betul. Ya, dengan niat yang betul. Jangan ada niat yang lain. Oh, ini si Ustadz ini yakin nih bisa menyembuhkan. Si Ustadz ini yakin nih bisa tahu. Jangan seperti itu. Dia dikasih tahu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Bapak masih ada rasa benci sama dia, berarti Bapak tuh dalam hatinya masih ada sifat yang buruk, yang jelek. Ya. Jadi orang beriman itu hilangkan sifat-sifat kayak gitu. Lebih baik panggil aja daripada tiap hari seuzon. Mohon maaf, ini kalau kamu tersinggung, handphone saya hilang. Saya cuma tanya, kamu ngambil apa enggak? Karena yang berada di tempat ini 2 orang, kamu dengan keponakan saya. Jangan setiap ketemu dongkol, setiap ketemu seuzon, nggak boleh kan seuzon. Ya, hatta kepada musuh pun kita nggak boleh seuzon kata Nabi. Ya, nggak boleh seuzon. Seuzon tuh, seorang ulama mengatakan, barang siapa yang seuzon kepada hamba Allah, berarti dia akhlaknya buruk kepada Allah. Kamu tahu nggak siapa ke orang yang paling buruk akhlaknya? Orang yang seuzon kepada hambaku, kata Allah. Hati-hati. Nah, sekarang hari ini kita dongkol, dia nih pasti yang nyuri, dia nih yang nyuri. Tapi kita nggak ada kejelasan, panggil aja orangnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita menceritakan tidak disebutkan namanya, sebenarnya itu kurang baik juga. Nah, maka cerita-cerita yang seperti ini boleh diceritakan kepada ulama, kepada ustadz. Jangan setiap ketemu orang, saya punya handphone hilang. Yang ada teman saya sama keponakan saya. Nanti orang yang diceritain contohnya Mas siapa tadi yang orang Mas Arifin. Mas Arifin kayaknya dekat sama Pak Misno ya. Ya, yang saya tahu nih orangnya. Nanti kan ada curiga juga. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita dalam urusan agama. Tanyakan aja. Supaya tidak ada rasa seuzon terus. Ketemu. Baik. Insyaallah. Baik, Bang Romi Rafael, silakan. Ya. Nah, itu Bang Romi Rafael katanya mau menanya. Padahal nggak ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, rukun Islam kan ada 5 Ustaz. Ya. Yang terakhir kan haji ya, betul ya. Nah, sementara kullu nafsin za'iqatul maut ya. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kurang lebih begitu ya Ustaz ya? Ya, oke. Nah, seandainya sebelum sakaratul maut menjemput, saya sudah melakukan amalan-amalan yang setara dengan haji yang sempurna, apakah itu dihitung Ustaz? Apakah itu apa? Apakah itu dihitung? Oh, dihitung hajinya. Ya. Sebelum melakukan haji yang secara realnya saya melakukan amalan yang setara dengan haji yang sempurna, apakah itu sudah termasuk rukun Islam? Gitu jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka di antara keuntungan menjadi umat Nabi ini, Bang Romi Rafael, ketika kita ada niat baik mengerjakan satu amal dan kita belum bisa mengerjakan amal tersebut, maka amal yang kita niatkan akan kita dapatkan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berniat haji. Perhatikan ini hadis sahih nih. Saya pernah baca dalam hadis-hadis sahih dan kemarin baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Barang siapa yang niat berhaji, kemudian karena kesungguhan niatnya itu, tapi Allah panggil duluan dirinya dan dia belum sempat mengerjakan ibadah haji di dunia, maka Allah akan bangkitkan dia sudah menjadi haji yang mabrur pada hari kiamat. Jadi bisa dikatakan seperti itu, apalagi begini, apalagi kalau kita istiqomah isyraq. Barang man shalla subha fi jama'atin
wa jalasa hatta tatlu asyamsu summa shalla rak'ataini falahu tammatan tammatan tammatan. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, duduk sampai isyraq, sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala haji umrah sempurna sempurna sempurna. Mabrur. Ini keutamaan yang Allah berikan khusus kepada umat ini, Bang Romi Rafael. Terus kalau seumpama itu kan setara dengan mengerjakan amal ya kan? Kalau kita sholat subuh dengan berjamaah, kemudian kita duduk sampai isyraq, maka kan mendapatkan pahala haji umrohnya kan pahalanya setara dengan pahala haji umroh. Nanti pada hari kiamat kita sudah terhitung orang-orang yang mendapatkan ibadah haji. Dan terus dengan harapan kita harus niat ibadah haji. Jangan berarti saya mah udah isyraq lah, nggak usah perlu haji. Itu keliru. Saya udah isyraq, saya sudah setiap hari mendapatkan ibadah haji. Iya, antum mendapatkan pahala ibadah hajinya, tapi rukun Islamnya antum belum selesai. Paham ya, insya Allah ya? Maka saya betul-betul pesan sama teman-teman di sini, niatkan hidup kita ini untuk senantiasa terus beramal. Karena Nabi bersabda, innama yub'atsun nas ala niyatihim, sesungguhnya manusia itu dibangkitkan tergantung niatnya. Ya? Nabi mengatakan, barang siapa yang niat menghafal Quran dan dia belum sempat selesai Qurannya, kemudian dia mati, maka Allah akan mengirimkan 2 malaikat ke kuburnya untuk menjadi guru penghafal Qurannya. Itu mulianya umat Rasulullah. Jadi gitu Bang Romi Rafael. Tapi tetap terus ada niat untuk bisa berangkat haji. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa wukuf di Arafah bareng-bareng. Ini ada satu amalan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini boleh diamalkan, silakan. Nanti kan tanggal kita lebarannya hari Kamis ya, tanggal 29 ya. Wukuf di Arafah itu kalau di Mekah kan besok hari Selasa. Ya, maka kita di sini ikut pemerintahan sini. Maka walaupun kita nggak bisa wukuf di Arafah, paling tidak kita ada ittiba wukuf di masjid-masjid kita. Ya, orang yang belum bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka paling tidak kita ada ittiba mengikuti orang-orang yang sedang beramal di Arafah. Apa tuh kata para ulama dalam kitab itu? Kita wukuf di masjid-masjid kita dengan niat, ya Allah saya itikaf, niatnya wukuf di Arafah biar sama-sama seperti mereka. Itu dalam riwayat ya, ini bukan hadis tapi dalam riwayatnya para ulama. Insya Allah dalam waktu dekat, karena kita ada niat mengikuti ittiba kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, Allah akan segera panggil kita untuk bisa wukuf di Arafah dengan sesungguhnya. Maka alhamdulillah Selasa Rabu besok ya, Selasa malam Rabu besok, insya Allah kalau masih ngaji, kami Al-Maidah mengadakan itikaf ya. Kami di Al-Maidah mengadakan itikaf dengan harapan kita itikaf dengan niat wukuf. Moga-moga dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, karena kan semua kan harus dari ulama, harus ada dasarnya. Maka mudah-mudahan tahun depan dengan izin Allah kita bisa sama-sama berangkat dan wukuf di Arafah. Amin. Kalaupun nggak bisa nanti di masjid-masjid masing-masing, silakan di rumahnya tapi dengan niat wukuf di Arafah. Ya, dengan niat wukuf, ya Allah, saya niat wukuf. Ya, jangan dulu bercumbu dengan istri, jangan dulu tidur sama istri, tidur sama anak, bagus lagi di masjid. Ya, maka bagi para teman-teman yang mau itikaf di masjid sama-sama kami, insya Allah di Al-Maidah, terus insya Allah kita akan ada sahur bareng-bareng, biar nanti kita bisa puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Al-Maidah itu aman kok, AC-nya dingin ya, silahkan. Baik, cukuplah insya Allah ya. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita semuanya. Doa dulu, bismillah. Ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat.
Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul hawatim wa yas'al ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal faza'il akbar. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan semesta alam, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa teman-teman kami, ya Allah, ampuni dosa umat seluruh alam ini, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ampuni dosa istri kami, ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah, ampuni dosa teman seperjuangan kami, ya Allah, ampuni dosa teman-teman kami yang ada di Ngaji Plo, ya Allah, yang zahir maupun yang batin, ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak, ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kebaikan kami, ya Allah, pandanglah kebaikan kami, ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, ya Allah, matikan kami dalam kebaikan, ya Allah, matikan kami dalam keadaan puncaknya iman, ya Allah, matikan kami dalam puncaknya iman, ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam perjuangan, matikan kami dalam perjuangan, ya Allah, matikan kami dalam perjuangan, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami, ya Allah, yang penuh dengan dosa ini, ya Allah. Banyak dosa yang kami berbuat, ya Allah, banyak dosa yang kami kerjakan, ya Allah, dosa yang kecil kami buat, ya Allah, dosa yang besar juga kami buat, ya Allah, dosa menyekutukan Engkau, ya Allah, kami buat, ya Allah, dosa durhaka kepada orang tua pun kami buat, ya Allah, dosa kami berbohong juga kami buat, ya Allah, dosa ghibah kami buat, ya Allah, dosa berzina kami buat, ya Allah, dosa minum khamar kami buat, ya Allah, dosa menutup aurat, dosa tidak menutup aurat kami buat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami, ya Allah, hamba-Mu yang merasa hamba ini, ya Allah, yang merasa hamba, ya Allah, pandanglah dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah, matikan kami dalam keadaan puncak iman, ya Allah, matikan kami dalam keadaan sedang sholat, ya Allah, matikan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tujuan kami ngaji agar Engkau berikan ridha kepada kami. Tujuan kami khidmat kepada orang tua kami yang Kau ridha kepada kami. Tujuan kami berjuang dan Kau ridha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, perjuangan kami belum sebesar perjuangan para sahabat, ya Allah. Perjuangan kami masih main-main, ya Allah. Pandanglah kami, ya Allah.
Pandangan perjuangan itu ya Allah, pandang perjuangan itu ya Allah, walaupun masih dengan banyak bercanda ya Allah. Keluar 3 hari kami masih bercanda ya Allah. Belum bisa sungguh-sungguh ya Allah. Masih banyak hak-hak saudara muslim kami yang belum kami tunaikan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang mempunyai hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari hasad ya Allah. Bersihkan hati kami dari wujud ya Allah. Bersihkan hati kami dari takabur ya Allah. Orang kaya sombong dengan hartanya ya Allah. Orang berilmu sombong dengan ilmunya ya Allah. Orang yang tidak Engkau berikan harta kepadanya pun bisa sombong ketika dia tidak taat kepadamu. Ya Allah, hilangkan sifat ujub dari dalam diri kami ya Allah. Hilangkan sifat sombong. Ya Allah, silakan sifat sombong dari dalam hati kami ya Allah. Sifat hasad ya Allah. Sifat sumah ya Allah. Namimah ya Allah. Ghibah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Banyak dosa yang kami buat ya Allah. Ya Allah, dosa yang kami buat banyak sekali ya Allah. Sehingga gak pantas mulut ini menyebut nama-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, kami harapan kami ya Allah dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maha baik ya Allah. Baik sekali ya Allah. Berapa banyak orang yang ingkar kepadamu ya Allah, tapi Engkau maha baik. Kami berdosa kepadamu yang Engkau baik kepada kami ya Allah. Engkau masih hidupkan kami ya Allah. Engkau belum matikan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, satukanlah teman-teman kami di sini ya Allah. Selesaikanlah masalah teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah sakinah dalam keluarga kami ya Allah. Berikanlah sakinah kepada teman-teman kami. Selesaikan masalah teman-teman kami ya Allah. Ada di antara teman-teman kami yang hari ini gundah hatinya ya Allah. Terangi hatinya dengan nur ya Allah. Kembalikan dia kepada kami ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib teman-teman kami di kami ya Allah. Tutuplah aib teman-teman kami. Tutuplah aib guru-guru kami ya Allah. Hari ini kami masih bisa mengomentari guru kami ya Allah. Durhaka kami bisa melihat aib kami ya Allah. Bisa melihat aib guru kami ya Allah. Tutup aib guru kami ya Allah. Tutup aib orang tua kami ya Allah. Tutup aib teman-teman kami. Allahumma astur uyubana ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Allahumma astur uyubana ya Allah. Tutup aib teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah di hadapan kami kebaikan teman-teman kami ya Allah. Bukalah di hadapan kami kebaikan istri kami ya Allah. Tutup aib istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni istri kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberikan istri kepada kami yang saleh ya Allah. Yang mau berjuang dengan kami ya Allah. Mau mengurusi anak-anak kami ya Allah. Mau berkhidmat kepada kami ya Allah. Mau berkorban untuk kami ya Allah. Mengandung anak kami ya Allah. Ya Allah, kami telah membohongi istri kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari istri kami yang solehah itu ya Allah. Adim hubbana ya Allah. Langgengkanlah cinta kami kepada istri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah mata kami cantik buat melihat istri kami ya Allah. Bukan cantik melihat orang lain ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kebaikan istri kami. Ya Allah, maafkanlah istri kami ya Allah. Ada di antara istri kami yang hari ini belum berkerudung ya Allah. Berikan hidayah ya Allah hatinya ya Allah, agar bisa menutup aurat ya Allah. Kami sayang kepadanya ya Allah. Satukan kami di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni juga kedua mertua kami ya Allah. Orang tua kami telah membesarkan kami dengan tangisan, dengan jerih payah, dengan korban ya Allah, dengan keringatnya ya Allah. Pandang ya Allah kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, di malam Zulhijjah ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tidak ada hari yang paling Kau cintai ya Allah melainkan hari pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya Allah. Pada malam yang mulia ini, di 10 hari pertama, kami memohon kepadamu ya Allah.
Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosanya Allah. Pandanglah orang tua kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah yang telah membesarkan kami ya Allah, yang telah ridho kepada kami ya Allah, yang telah memberikan kami nafkah ya Allah. Tidak bisa tidur karena tangisan kami, tidak bisa makan enak karena tangisan kami. Pandang itu ya Allah, pandang kebaikan ya Allah, pandang kebaikan ibu kami ya Allah. Pandanglah wajah ibu kami ya Allah, yang penuh dengan keridhaan kepada kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga dengan orang tua kami. Hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan ibu bapak kami. Kuatkan iman Islamnya ya Allah, ibu bapak kami ya Allah. Istiqomahkan ibu bapak kami ya Allah. Kuatkan iman Islamnya ya Allah, mertua kami ya Allah. Sehatkan juga mertua kami ya Allah. Terima kasih Engkau telah berikan mertua kepada kami yang baik, yang telah memberikan anaknya kepada kami ya Allah. Orang tua kami tidak minta apa-apa dari kami ya Allah, hanya bisa agar bisa menjaga istrinya ya Allah, agar bisa menjaga anaknya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak kami anak yang soleh ya Allah. Bukan fitnah untuk kami ya Allah, bukan bencana buat kami ya Allah, bukan bencana buat kami, bukan fitnah buat kami ya Allah, bukan fitnah ya Allah. Nauzubillah ya Allah. Jaga anak kami ya Allah, jaga anak kami yang perempuan ya Allah, jaga anak kami agar tidak berzina ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak kami dari mara bahaya zina ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak kami dari mara bahaya zina ya Allah. Ya Allah, kalau tidak Engkau tolong kami ini seperti apa ya Allah? Kalau tidak Engkau tolong maka anak kami akan terjerumus ya Allah. Ya Allah, kalau nanti kami dipanggil ya Allah, kalau kami nanti tiada ya Allah, terus ya Allah jaga anak kami ya Allah. Kami menitipkan anak kami kepada Engkau ya Allah. Kami menitipkan anak kami kepada Engkau ya Allah. Jaga iman anak kami ya Allah. Jangan Kau coba, jangan Kau murtadkan anak kami. Jangan Kau murtadkan kami juga ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Ya Allah, Kau yang mempunyai hati ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga keyakinan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah keyakinan kami kepada Engkau ya Allah. Jagalah keyakinan ini kepada Engkau ya Allah. Tumbuhkan keyakinan ini sampai kami mati ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah. Berapa banyak orang yang Kau cabut imannya ya Allah, sehingga mati dalam keadaan kufur ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan kami syafaat Nabi-Mu ya Allah. Khudh biyadihi qallat khilaf ya Allah. Izinkan kami untuk ditarik tangan kami oleh Rasulullah SAW. Tarik tangan kami ya Allah. Tarik tangan kami ya Allah. Tarik tangan kami ya Rasulullah. Tangan yang penuh dengan maksiat ini, tangan yang penuh dengan kemungkaran ini ya Rasulullah. Tangan ini gak pantas memegang sorbanmu nanti. Tangan ini gak pantas memegang telaga kausarmu nanti. Tapi kami butuh dengan syafaatmu ya Rasulullah. Isfa' lana indal maulal azim ya Rasulullah. Khudh biyadi, wahai Rasulullah, ambil tangan kami ya Rasulullah. Khudh biyadi ya Rasulullah. Khudh biyadina khilati atrikna. Ambil tangan kami ya Rasulullah. Kami ini umatmu ya Rasulullah, dan hamba ya Allah. Ya Allah, kami ini banyak dosa, tapi Engkau Maha Pengampun ya Rasulullah. Pada malam yang mulia ini, harapan kami Engkau mudah-mudahan tarik tangan kami di mahsyar nanti. Berikan kami izin ya Allah untuk bisa melihat wajah Nabi-Mu yang mulia. Berikan izin kepada kami untuk melihat wajah baginda Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Jangan Kau hijab mata kami, jangan Kau hijab mata kami sehingga tidak melihat wajah Nabi-Mu. Ya Allah, jangan Kau hijab penglihatan kami
kami ingin berjumpa dengan Nabi-Mu yang mulia. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami umat akhir zaman, hidup di umat, hidup menjadi umatnya Rasulullah. Maka izinkanlah kami ya Allah untuk bisa melihat wajah Nabi-Mu di mahsyar nanti. Ya Rasulullah, isqalana. Ya Rasulullah, kami ngaji flow ya Rasulullah. Kami berusaha setiap bulan berkorban meninggalkan anak istri kami sementara, agar Engkau pandang kami nanti pada hari kiamat. Mungkin korban kami tidak seperti korban Sayyidina Abu Bakar. Mungkin korban kami tidak seperti korbannya Umar. Mungkin korban kami tidak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah terbunuh dengan 70 pedang. Tapi kami berkorban meninggalkan anak istri kami sebentar ya Allah. Pandang ya Rasulullah, mengikuti jalannya para sahabat sesuai aturannya Maulana Ilyas. Ya Rasulullah, kami teman-teman ngaji pulau, pandang kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah, agar Engkau kenal dengan kami. Allahumma inna natawassalu ilaika. Ya Allah, kami bertawassul kepada Nabi-Mu ya Allah. Wa natawajjahu ilaika. Kami bertawajuh kepada Nabi-Mu ya Allah. Khudh biyadina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, khudh biyadina ya Rasulullah. Tarik tangan kami. Tarik tangan kami nanti di mahsyar ya Rasulullah. Tarik tangan kami yang penuh dengan dosa ini ya Rasulullah. Fashfa'lana indal maulal azim. Tahhir qulubuna min kulli wasfin. Sucikan hati kami ya Allah. Ya Allah, sucikan hati kami karena menyebut nama baginda Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, harapan kami satu aja ya Allah. Jumpakan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Ibu kami juga ya Allah, orang tua kami juga ya Allah, teman-teman kami juga yang ada di sini ya Allah, dan seluruh umat ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Masukkan semuanya ke dalam surga dengan syafaat Nabi-Mu. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sehatkanlah guru kami ya Allah. 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 Tutuplah aibnya ya Allah di hadapannya. Ya Allah, berikan keberkahan guru kami kepada kami sini ya Allah. Berikan keberkahan guru kami kepada kami. Guru kami yang di Temboro ya Allah, sehatkan ya Allah. Guru kami yang di India, sehatkan ya Allah. Masih kami dalam dakwah ya Allah, satukan ya Allah. Masih kami di Nizamuddin, satukan ya Allah. Masih kami di Bangladesh, satukan ya Allah. Masih kami di Pakistan, satukan hatinya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid
wazid man syarrafahu man syarrafahu wa karramahu karramahu mimman mimman hajjahu hajjahu aw i'tamarahu awa'tamarahu tashrifan tashrifan wa takriman wa takriman wa ta'ziman wa ta'ziman wa mahabatan wa mahabatan wa birra wa birra labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Itu diantara amalan masuk bulan Dzulhijjah itu sering-sering baca doa tadi, maka insya Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah panggil kita ke Baitul Haram ya. Diambil dalam beberapa riwayatnya para ulama. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait